Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Shalom, Shalve, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kasubag Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan dan Pasar. Yang terhormat Bapak Ibu Widya Iswara yang berkenan hadir pada penutupan hari ini, serta peserta yang berbahagia dari pelatihan jarak jauh multimedia pembelajaran angkatan ke-17 dan peserta pelatihan jarak jauh media penyuluhan berbasis TIK angkatan kedua. Jadi kegiatan hari ini selain penutupan, jadi sebelum nanti akan ditutup oleh Bapak Haji Ngapirin, beliau akan menyampaikan materi terkait sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama. Nah, untuk itu sebelum kita mulai penyampaian materi serta penutupan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar segala kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum nanti Bapak Haji Ngapirin menyampaikan materi dan sekaligus berkenan untuk menutup pelatihan pada pagi hari ini, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama beliau adalah Haji Ngapirin SAGMM. NIP beliau 1968 08 06 1992 031005. Beliau lahir di Gunung Kidul 6 Agustus 1968. Pangkat golongan beliau pembina 4A dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Diklat Keagamaan dan Pasar. Alamat rumah beliau ada di Banjar Batu Lumbung, Desa Gulingan, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau S1 PAI dan S2 Magister Manajemen. Untuk pengalaman jabatan beliau sangat banyak nih Bapak Ibu. Jadi beliau memulai dari pengadministrasi perlengkapan, kemudian pengelola BMN. Beliau juga sempat sebagai peranata humas ahli media, kemudian pernah sebagai kepala seksi Diklat Tenaga Administrasi dan sampai saat ini beliau menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha. Baik, untuk selanjutnya Pak Haji, supaya mempersingkat waktu juga, kami persilakan untuk menyampaikan materi dan nanti pada akhirnya berkenan untuk menutup pelatihan pada pagi hari ini. Silakan Pak Haji Ngapirin. Baik, terima kasih Mbak Ceri yang baik hati dan tidak sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Salve, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati. Ini Ibu-Ibu Widya Suara pengampu materi khususnya di multimedia pembelajaran angkatan 17, kalau nggak salah ya, dan media penyuluhan berbasis TIK di angkatan 2. Itu hadir Bu Nini. Tadi saya lihat dari jam 6:30 sudah standby di depan laptop. Saya pantau dari Sumbawa. Dan yang satu lagi di pengampu materi media penyuluhan berbasis TIK itu Bu Ulin. Ya, Bu Ulin. Ini kena macet tadi perjalanan dari Kediri ke kantor. Oke. Yang saya banggakan teman-teman panitia penyelenggara ini untuk multimedia itu ada si Mbak Cerina Dewi sama Mas Joko. Ya, untuk di media penyuluhan kayaknya Bu Nur Najema sama Mas Roni. Beserta para seluruh peserta yang saya muliakan, yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga pada pagi yang cerah ini Alhamdulillah kita bisa silaturahim, walaupun tidak tatap muka tapi paling enggak kita bisa tatap layar. Tetap bisa melihat Bapak Ibu tersenyum, masih bisa melihat walaupun tidak tatap muka. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya kalau ditanya pilih mana, ya pilih yang tatap muka. Ya sama, cuman tidak memungkinkan kita selalu pelatihan tatap muka. Karena kita perlu yang harus kita selenggarakan jumlahnya sangat banyak dan tidak memungkinkan dari segi waktu dan anggaran
terlaksana secara klasikal. Ya ini berarti langsung ke ini ya, langsung ke sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi karena kebetulan ini kebetulan jadi si Bu Cherry minta saya langsung menyampaikan materi langsung menutup. Nah, khusus di 2 materi ini yang materi intinya saya yakin semua sudah disampaikan sama Bu Nini, saya yakin untuk media pembelajaran beliau andalan. Nah, untuk yang penyuluhan berbasis TIK, saya yakin materi inti sudah disampaikan sama Bu Ulin, saya yakin semuanya. Nah, sekarang kita tidak ada materi inti, tapi kita materi tentang sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, itu kaitannya dengan kebijakan-kebijakan. Sehingga seperti biasa, kalau kami menyampaikan di sini materi kebijakan, mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat biasa sering mendengar atau mungkin sering ketemu, tapi setiap kegiatan kita selalu kita selipkan di sana. Kadang-kadang ada perubahan informasi yang baru terkait dengan kebijakan-kebijakan oleh Balai Diklat Keagamaan secara umum, artinya nasional, atau mungkin internal di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Ya, mudah-mudahan Bapak sekalian, saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga ini udah materi di penghujung. Sebelum ditutup, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kemarin dengan materi yang padat, dengan kesibukannya, sehingga tidak bisa enjoy. Ya, sekarang udah menjelang penghubung harus enjoy. Jadi bisa dibuka dengan pantun ya. Beli donat ke Costa Rica, Cakep. jalan berdua dengan Luna Maya. Cakep. Salam hangat para peserta. Jangan lupa hari ini harus bahagia. Cakep. Oke, harus bahagia ya. Ya. Jadi tidak ada yang sedih hari ini. Walaupun sebentar yang guru itu mau juga mengajar, yang penyuluh memberikan penyuluhan, ya artinya sekarang harus bahagia. Karena sebentar lagi Bapak Ibu sekalian akan penutupan. Kembali ke materi. Untuk sistem pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kebijakan-kebijakan sebagai lembaga pelatihan khususnya di Kementerian Agama yang ada di daerah Balai Diklat Keagamaan. Yaitu yang ada di Indonesia ada 14 Balai Diklat ditambah 2 Lokadiklat. Nah, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang belum tahu apa itu Lokadiklat. Lokadiklat itu baru sekitar 4 tahun yang lalu, yang ada hanya di Pekanbaru dan di Lampung. Itu dulu masuk wilayah kerjanya Balai Diklat Keagamaan Padang. Nah, karena di sana begitu luas, dibentuklah lembaga pelatihan yang namanya Lokadiklat. Nah, di sana berarti wilayahnya Pekanbaru itu termasuk di Kepulauan Riau ya, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, sedangkan yang di Lampung itu dulu masuk wilayah kerjanya Balai Diklat Keagamaan Palembang. Yang di Denpasar gimana Pak? Misalnya ada yang tanya, Denpasar pokoknya Bali, NTB, NTT pokoknya kompak jadi satu, jangan dipecah. Jadi kita tetap wilayah kerja BDK Denpasar, Bali, NTB, dan NTT. Ya, artinya kita sudah kompak karena BDK Denpasar menjadi miniaturnya Indonesia itu. Kalau dari letak geografisnya kita ada beberapa budaya dari pulau-pulau, terus ada dari agama, nah kita miniatur Indonesia benar nih. Kalau yang di Bali kita banyak Hindunya, di NTB banyak Islamnya, NTT banyak Kristen Katoliknya, sehingga kita benar-benar lengkap. Yaitu keindahan di BDK Denpasar, punya wilayah kerja yang luar biasa. Nah, kita perlu bangga itu, perlu bangga. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ketemu hanya cuman lewat tatap layar sebenarnya masih kurang puas, tapi akan lebih puas lagi kalau ketemu secara langsung. Tapi kembali lagi, kenapa harus dilaksanakan sistem pelatihannya tidak harus klasikal semuanya? Pertama, kita mengacu pada anggaran. Karena kalau semua dilaksanakan secara klasikal di BDK Denpasar, ya mungkin teman-teman NTT yang kasihan. Karena di sana itu anggarannya akan banyak dibawa ke transportasi. Sehingga ada strategi-strategi. Pertama, strateginya apa? Bisa kita klasikal di Denpasar, tapi hanya terbatas.
yang sifatnya memang untuk perwakilan-perwakilan dari kabupaten. Ya itu paling satu kabupaten satu, kalau 30 dalam satu kelas 30 orang, sementara wilayah kerja kita itu ada Bali aja 9 kabupaten kota, NTB ada 10 kabupaten kota, dan NTT 22 kabupaten kota. Sehingga dalam satu kelas itu banyak kabupaten yang nggak kebagian. Sehingga ada kegiatan tertentu memang harus dibawa klasikal ke kampus. Samping itu kita punya strategi melaksanakan dengan klasikal dengan cara pelatihan di wilayah kerja. Sehingga kita teman-teman yang ada di daerah, saat kita pergi panitia dan widya suara ke daerah, cukup 5 orang bisa menuntaskan alumni 40 orang kalau di daerah. Itu yang pelatihan di wilayah kerja. Sedangkan untuk hemat biaya lagi, kita bisa merekrut jumlah alumni yang begitu luar biasa, yaitu dengan sistem pelatihan jarak jauh seperti saat ini. Nah, kalau yang jarak jauh seperti apa, Bapak sekalian? Ada kelebihan, ada ya biasa, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kita PJJ, Bapak Ibu sekalian begitu mendapat informasi, membaca informasi bahwa BDK akan menyelenggarakan pelatihan jarak jauh. Jarak jauh yang ini nggak tanggung-tanggung, yang saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian tahu semua ya, jumlahnya ada 15 angkatan. Sehingga peluang peserta untuk masuk ya sangat besar peluang masuk. Siapa yang minat, peluangnya besar. Tapi begitu kita ada PDWK, ya satu kabupaten 40 nggak boleh lebih. Apalagi ke Denpasar. Kalau ke Balai Diklat, berarti jatahnya satu kelas 30. Berarti ada beberapa kabupaten yang tidak kebagian. Dan ini dengan segala pertimbangannya, memang ada diklat tertentu yang harus diselenggarakan di kampus, ada yang harus di DWK, dan harus ada yang pelatihan jarak jauh. Nah, kami terima kasih nih Balai Diklat Denpasar itu sebagai penyelenggara pelatihan di daerah, sebagai UPT, mesti harus ada ini ya, untuk penjaminan mutu sebagai penyelenggara pelatihan. Nah, ini sekedar informasi ini, sekedar informasi. Untuk lembaga pelatihan mesti ada penjaminan mutu. Lah, penjaminan mutu untuk Balai Diklat Denpasar ini dengan segala upaya kita, yaitu mulai dari pimpinan, para widyaswara, para penyelenggara pelaksana, semua berjuang, bekerja keras sesuai dengan tusi kita. Sehingga kemarin tahun 2023 kita melaksanakan untuk penjaminan mutu. Alhamdulillah kita dapat peringkat mencapai standar mutu keagamaan dengan peringkat sangat memuaskan, yaitu penilaian dari Pusdiklat. Lah, Pusdiklat yang dinilai siapa? Yang dinilai seluruh Indonesia. Alhamdulillah BDK Denpasar mendapatkan peringkat atau predikat sangat memuaskan dengan nilai 98,75. Dan ini luar biasa. Jadi tidak bisa lepas antara pimpinan, para widyaswara, para penyelenggara, maksudnya pelaksana, dan dengan peserta. Nggak ada apa namanya, nggak ada bisa lepas-lepas karena ini semua ada keterkaitannya. Itulah yang kita bisa menjadi suatu kebanggaan, tapi satu sisi juga beban. Karena apa? Begitu kita mendapatkan predikat sangat memuaskan hampir 100, ya berarti kita harus bisa mempertahankan. Nah, itu yang berat, mempertahankan. Kemarin mungkin kita berjuang, bisa kita mencapai hampir 100, tapi yang berat adalah untuk mempertahankan, tapi juga menjadi kebanggaan. Dan ini nggak lepas. Jadi kita terima kasih kepada para widyaswara, pada penyelenggara, kepada para peserta yang semua memang harus ada keterkaitan. Itu. Dan bahkan pada saat itu juga yang pendidikan, kita mencapai standar mutu pendidikan, predikatnya juga sangat bermutu, itu 98,13, secara itu masuk peringkat kedua. Kalau yang keagamaan itu peringkat 1, yang pendidikan peringkat kedua. Ya itulah salah satu kebanggaan, tapi otomatis akan menjadi beban tanggung jawab gimana kita bisa mempertahankan. Ya kalau mau nilai sekian mau naik, ya memang berat, udah kelihatan beratnya. Tapi apa? Itu tanggung jawab paling enggak untuk mempertahankan. Itu salah satu informasi Bapak sekalian, bahwa kita lembaga penyelenggara pelatihan punya kewajiban menyelenggarakan pelatihan di wilayah kerja kita, dan Bapak Ibu punya hak untuk mendapatkan pelatihan itu. Jadi kalau kami penyelenggara itu punya kewajiban menyelenggarakan.
Bapak Ibu punya hak untuk mendapatkan. Nah, sering dari Bapak Ibu sekalian ada di daerah itu juga yang sering mengirimkan proposal, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Nah, itu semua proposal yang ada di kita perlu kita apa namanya? Perlu kita rangkum. Pasti kita rangkum di mana sih yang memang jadi prioritas. Nah, prioritas itu bisa dari beberapa hal. Prioritas, oh ini belum pernah, ini sudah sering ya, prioritas jadi mana? Yang ini kok nggak pernah ada yang ngajukan, mungkin nggak perlu. Akhirnya kadang-kadang kelupaan juga kalau memang nggak pernah. Tapi yang sering, tapi terlalu sering ya kita ada pertimbangan juga. Yang belum kok ada mengajukan, itu jadi pertimbangan. Tapi terus terang tidak semuanya proposal harus bisa, bukan tidak mesti bisa karena kendala. Pertama, keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan apa itu tenaga. Yaitu biar ada ya paling utama memang di anggaran. Kalau tenaga mungkin bisa kita atur selagi ada anggaran. Tapi kalau sudah anggaran tidak ada, kita sangat terbatas. Kecuali ya kemarin ada banyak peserta yang bertanya itu, boleh nggak Pak kita mengajukan kerjasama? Kita di BDK ada pelatihan bentuknya reguler di kampus, ada PDWK di daerah, ada PJJ murni online, ada blended learning yang gabungan antara online dan offline, ada juga kita namanya DKS, Diklat Kerjasama. Kalau Bapak Ibu mungkin di tempatnya ada perlu menyelenggarakan kerjasama, ya tentu saja. Kalau yang namanya kerjasama mesti ada kesepakatan-kesepakatan, ada MOU. Bagi yang minta itu artinya pihak satu, BDK Denpasar pihak kedua. Apa yang ditanggung oleh pihak satu? Nah, biasanya pertama kan terkait dengan anggaran pasti. Nah, kalau kita DKS, Diklat Kerjasama, ya pasti anggarannya paling tidak kalau tempat ditanggung oleh pihak satu, tempat saya kira ya di mana yang artinya kita tidak pakai sewa, berarti dari segi anggaran udah ringan. Terus dari tempat, ya mungkin kalau namanya pelatihan ada makan nasi di siang hari, ya mungkin di sana anggarannya yang diperlukan. Karena kalau sampai lewat jam 12 nggak ada nasi, ya nanti bisa jadi masalah. Ya itulah salah satu yang dipertimbangkan dari segi anggaran. Terus untuk widya suaranya, nah kalau kita kerjasama, ya otomatis widya suara untuk materi inti pasti BDK Denpasar akan menunjuk tergantung jenis diklatnya apa, pelatihannya apa. Kayak kita punya widya suara dari semua unsur pelatihan yang apa ya sudah kita punya spesialisasi masing-masing, termasuk yang saat ini kalau kita media pembelajaran yaitu salah satunya Bu Nini yang andalan. Nah kalau tentang kepenyuluhan keagamaan andalannya salah satunya Bu Ulin yaitu untuk di BDK Denpasar. Nah, untuk waktunya seperti apa? Ya itulah kita namanya komunikasi. Kalau kerjasama kan ada komunikasi. Nah, itu salah satu sistem pelatihannya kita juga salah satunya ada apa itu pelatihan kerjasama. Ya, kemarin ada yang bertanya, ya kita jawab itu, monggo silahkan yang siapa yang mau mengajukan kerjasama dan kita sangat terbuka. Yang jelas ada komunikasi secara lisan dulu. Ya mungkin ada yang mau bertanya tapi sudah tak jawab nih. Kan kemarin ada yang bertanya gitu, kemungkinan ada juga salah satu dari teman kita di sini ada yang mungkin punya gagasan yang sama. Terus terkait dengan informasi-informasi ini di di BDK seluruh Indonesia. Kemarin kan ada informasi tentang Perpres 12 tahun 2023 tentang Kementerian Agama. Itu kan ada di eselon 1 itu bunyinya sudah nggak badan lagi, badan litbang, tapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, kalau nanti di eselon 1 menjadi struktur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bisa jadi di Balai Diklat juga menjadi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tapi itu perpresnya ada, kita nunggu KMA-nya, keputusan peraturan Menteri Agamanya. Ya, artinya Bapak sekalian, walaupun mungkin secara itu namanya beda, tapi kita statusnya, tusinya tetap sebagai lembaga pelatihan. Mungkin Bapak sekalian kemarin ada yang bertanya-tanya gitu, artinya sekedar informasi saja seperti itu. Jadi kita tetap sebagai penyelenggara pelatihan walaupun bunyinya nanti menjadi lembaga apa itu pengembangan sumber daya manusia. Bapak sekalian,
terkait dengan, lah ini, kalau kita ke materi kebijakan, artinya tentang apa itu, TUSI kita sebagai lembaga pelatihan, saya kira itu tadi punya apa ya, strategi-strategi, punya apa itu, kebijakan-kebijakan tergantung kondisi di daerahnya masing-masing. Bisa saja kebijakan di satu tempat dengan tempat lain itu bisa beda. Mungkin teman-teman ada sering kontak ke daerah lain, kok ada beda sedikit, ada beda sedikit. Bisa saja karena kembali tergantung dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Termasuk tugas BDK Denpasar itu menyelenggarakan, BDK seluruh BDK ya, menyelenggarakan pelatihan dasar. Pelatihan dasar itu berarti sebelum jadi pegawai harus melalui tahapan dulu pelatihan dasar atau latsar. Itu kalau CPNS. Kalau P3K harus melalui orientasi. Ini salah satu tugas Balai Diklat seluruh Indonesia. Nah, sekedar informasi Bapak-Ibu sekalian untuk tahun ini. Nah, ini kita informasi yang terbaru saat ini sebenarnya sedang terlaksana diselenggarakan latsar. Ya mungkin ada teman, kalau teman Balai Diklat mungkin banyak yang tahu ya, tapi tidak ada yang tidak tahu juga karena tempatnya tidak di Balai Diklat Denpasar. Jadi seluruh Indonesia itu kalau nggak salah cuma ada 56 ini ya, 56 CPNS tahun ini. 56 CPNS itu harus diselenggarakan oleh Balai Diklat. Kan nggak mungkin setiap balai menyelenggarakan, itu ada 56. Sehingga kemarin dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan koordinasi bersama Pusdiklat, bahwa penyelenggaraan latsar untuk tahun ini disatukan dalam satu tempat Balai Diklat, yaitu di Surabaya. Untuk wilayah kerja kita, Balai Diklat Keagamaan Denpasar, itu dari Bali ada 2 peserta, nah ini biar tahu, namanya CADOS, calon dosen. Nah, CADOS itu yang ada di Bali berarti ada di UHN, Universitas Hindu Negeri Denpasar, sama Empu Kuturan Singaraja. Berarti 2. Yang di NTB berarti 1 peserta dari Universitas apa itu, UIN Mataram, yang 1 dari Gede Puja Mataram. Itu yang dari Nusa Tenggara Barat. Dari NTT ada 1 yaitu CADOS dari Institut Agama Kristen Kupang. Sekarang sedang menyelenggarakan pelatihan bukan pelatihan, menyelenggarakan latsar ya. Pelatihan dasar yang penyelenggaranya adalah Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Tapi masih tahap online sehingga nanti ada bulan depan kayaknya itu baru ada jadwal klasikalnya. Jadi sekarang masih tahap online. Ya mungkin ada yang teman yang kenal ini di antara ini yang dari CPNS kita yang sedang sekarang menyelenggarakan latsar. Di samping itu tugas kewajiban BDK menyelenggarakan orientasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi untuk saat ini BDK Denpasar mempunyai apa itu, calon P3K yang belum diorientasi, seingat saya 154 ya, 154 itu akan sudah kita rancang, kita rencanakan untuk menyelenggarakan orientasi. Orientasinya kita nunggu apa itu, kesepakatan bersama-sama yang nanti dikomandoi oleh pembina kita dari Pusdiklat Tenaga Administrasi. Ya, insya Allah tidak pakai lama lagi. Yang jelas kita masih menyusun anggaran karena kita masih ada anggaran yang terblokir di BDK Denpasar itu 3,1 M tuh blokirnya. Artinya mudah-mudahan nanti bisa dibuka. Kalau misalnya itu bisa dibuka, berarti masih ada peluang untuk menyelenggarakan pelatihan lagi. Tapi kalau itu tidak bisa, yang wajib dibuka, yang wajib diselenggarakan adalah orientasi P3K. Karena itu menyangkut nasib orang banyak. Nah, itu harus dilaksanakan. Ya kita tunggu saja. Yang jelas tahun ini rencananya sudah kita rancang kemarin untuk penyelenggaraan orientasi itu. Kalau yang di teman-teman di Bali berarti akan diselenggarakan di kampus. Kalau yang di NTB insya Allah kita pusatkan di asrama haji di Mataram. Yang di NTT insya Allah akan kita bagi. Ada yang di asrama haji Kupang dan ada yang di Kepulauan Flores. Nah, Kepulauan Flores salah satu kabupaten. Mana sih kabupaten yang lebih apa namanya, lebih mudah terjangkau dari segala kabupaten yang ada di Kepulauan Flores. Kenapa seperti itu? Ya ini kembali ke kebijakan.
Kalau kita panggil semua peserta orientasi ke Denpasar, kita manggil bisa, gampang, manggilnya gampang. Tapi dengan pertimbangan begitu transportasinya teman-teman dari NTB dan NTT apalagi itu sangat mahal, kita punya kebijakan mempertimbangkan segala sesuatunya, terutama di transportasi. Sehingga kalau memang dibebankan kepada peserta untuk datang ke Denpasar, luar biasa anggarannya. Ya, sehingga karena itu belum ditanggung oleh pemerintah. Jadi BDK Denpasar tidak ada anggaran untuk itu. Yang ada anggaran penyelenggaraan itu untuk konsumsinya. Nah, kalau di BDK ditanggung akomodasinya, nginapnya gratis, makannya ada anggarannya. Kalau di daerah berarti bentuknya PDWK, kita di selain klasikal ya berarti adanya konsumsi di pagi, snack pagi dan makan nasi siang hari sama snack sore itu aja. Artinya di sana lebih hemat untuk bagi peserta sangat-sangat diringankan karena teman-teman tidak harus ke Denpasar dengan biaya transportasi yang sangat tinggi. Apalagi kita mengingat ada teman-teman kita itu yang ada di kepulauan yang harus 2 pesawat, maksudnya ke Denpasar itu harus dengan 2 pesawat. Ya itu ya kami hafal dan tahu mahal banget, transportasi mahal banget. Dan bahkan ada duit pun nggak ada penerbangan. Nah, itu salah satu problemnya. Ada duit pun nggak ada penerbangan, akhirnya kendala juga. Ya, termasuk teman-teman kita besok mau pendampingan ke SIKA. Kegiatannya di SIKA harus lewat ND dulu. Nah, kalau ND akhirnya darat lagi. Nah, Labuan Bajo ke ND darat lagi. Pulangnya tidak ada yang langsung, akhirnya dari SIKA harus ke ND dulu. Artinya salah satu kita paham dengan kondisi Bapak Ibu sekalian di daerah sehingga gimana upaya kita membuat kebijakan yang meringankan teman-teman semuanya. Bukan memberatkan tapi meringankan. Yaitu salah satu sekalian strategi kita untuk penyelenggaraan sebagai lembaga pelatihan yang ada di daerah, yaitu UPT, Unit Pelaksana Teknis. Ya, pada kesempatan ini, Bapak sekalian, di samping dengan kebijakan-kebijakan, biasa kita menyampaikan apa sih kewajiban Bapak Ibu sebagai seorang aparatur sipil negara. Ya, di sana kita sering kita singgung, itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu kan tentang aparatur sipil negara. Di sana kalau nggak salah di bab 2 itu salah satunya eh, tentang dasar-dasar aparatur sipil negara. Nah, itu yang berakhlak. Perlu kita singgung Bapak sekalian. Karena di sana kita mengingatkan kembali, mungkin kalau di materi intinya di sana eh, tentang IT ya kebanyakan ya. Yang di sini kita tetap kita singgung tentang dasar-dasar aparatur sipil negara yang berakhlak. Kita mengingatkan saja ini, mengingatkan Bapak sekalian, kalau di sana yang berakhlak itu kan dari bernya berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat. Dan masyarakat itu kalau secara umum, tapi kalau orang Balai Diklat tidak masyarakat umum, tapi apa kepuasan kalau orang Balai? Ya para peserta, kepuasan pada para peserta. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian sebagai peserta itu merasa kurang puas atau merasa eh, apa itu merasa kurang apa ya kurang pas dari pelayanan kami penyelenggara pelatihan baik itu dari tenaga pengajarnya baik dari panitianya baik itu kebijakannya silakan berikan masukan berikan saran. Saya paling senang diberikan masukan dan saran. Karena apa? Setiap masukan dan saran, insya Allah akan memberikan kemajuan untuk kita. Ya, makanya kalau ada teman-teman ngasih kritik, saran, masukan, kami sangat terima kasih. Jadi jangan jangan dianggap kita nggak senang, tapi malah senang dikasih saran dan masukan. Karena apa? Nggak mungkin saran dan masukan itu jelek, nggak ada. Tapi kalau sarannya mungkin yang istilahnya eh, permohonan ya, misalnya permohonan, ya bisa jadi kita jawab langsung, artinya sesuai dengan kondisi. Misalnya bukan saran tapi permohonan, Pak. Sekarang saya sudah ikut PJJ, besok tolong ya saya dipanggil ke Denpasar ikut yang klasikal. Ya itu kan masih perlu pertimbangan yang itu. Artinya kalau saran-saran terkait dengan pelayanan kami, monggo kita selalu menerima masukan, saran dan kritik dari seluruh peserta. Karena tujuannya apa? Yaitu di penjaminan mutu di sana begitu kita ada masukan saran, oh ternyata kita kurang begini ya, ternyata kita kok seperti itu ya.
itulah salah satu untuk apanya evaluasi bagi kita. Makanya setiap ada penyelenggaraan mesti ada evaluasi. Itu terkait dengan berorientasi pelayanan. Ya antara lain apa di sana kode etiknya di mana? Bisa memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Nah, itu sebagai apa itu orientasi ke pelayanan. Terus di samping berorientasi pelayanan ada A. A itu akuntabel, itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Tanggung jawab. Gimana tanggung jawab? Ya bisa melaksanakan tugas dengan jujur, terus cermat, disiplin, berintegritas yang tinggi. Itu namanya bertanggung jawab. Terus ada lagi tentang namanya akuntabel itu kita sebagai seorang SN bisa menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ya mungkin ada orang-orang tertentu atau pegawai tertentu yang mendapatkan misalnya fasilitas dari kantor. Ya fasilitas dari kantor itu bisa apa? Ya mungkin yang para pejabat itu dapat kendaraan dinas. Ya kendaraan dinas itu dipakai pada saat idealnya pada saat pergi ke kantor, saat bertugas. Karena kalau penyuluh mungkin malah tidak ke kantor, mungkin ke sekolah ini ya ke masyarakat ya kalau penyuluh. Ya artinya itu namanya dinas. Tapi kalau yang pejabat-pejabat biasanya kendaraan dinas ya dipakai untuk kedinasan. Jangan sampai kalau yang di Taman Bali kok hari Minggu malah ke Pasar Beringkit pakai plat merah. Wah, itu saya tentang keren tuh. Makanya saya wanti-wanti teman-teman, mobil kendaraan dinas plat merah siapa mau pakai di jam kantor monggo silahkan. Mau pakai apa aja makanya terkait dengan kegiatan apa itu kedinasan. Tapi jangan sampai ada saya nemukan plat merah kok datang ke pasar sapi Beringkit minggu-minggu. Ya, artinya, lah ini tidak hanya di Bali, mungkin yang di NTT, di NTB juga gitu. Artinya tidak tepat, sangat tidak tepat. Kalau plat merah kendaraan dinas yang dibawa ke pasar pada hari Minggu, untuk beli sayur lagi. Nah itu namanya akuntabel. Terus ada K, berakhlak. K-nya itu kompeten. Kompeten itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ya untuk kode etiknya untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, Terus senang membantu orang lain, melaksanakan tugas dengan apa? Intinya di sana melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik itu untuk kompeten itu. Intinya di sana. Tapi kami yakin Bapak sekalian untuk apa itu untuk selalu menjawab tantangan yang selalu berubah itu tepat dengan Bapak sekalian yang saat ini menyelenggarakan apa itu mengikuti pelatihan khususnya di pelatihan media pembelajaran dan penyuluhan berbasis TIK. Ya itulah sekarang perubahan zaman. Sehingga kami juga punya WE yang memang kompeten di bidang itu dan Bapak Ibu sekalian juga antusias untuk mengikuti itu. Ya itulah perkembangan perubahan zaman yang ada sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya di bidang IT ketinggalan takutnya ya jangan sampai justru kalah sama anak didiknya kan gitu. Makanya kita sangat bangga dan Bapak sekalian bisa antusias mengikuti pelatihan khususnya di apa itu peningkatan IT atau untuk media pembelajaran maupun penyuluhan berbasis TIK. Di samping kompeten apa ada lagi? Itu harmonis. Nah, yang harmonis kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Kita kalau yang guru sesama guru, penyuluh dengan atasan, terus itulah memahami perbedaan. Termasuk di Balai Diklat dan Pasar, tusinya macam-macam, tapi gimana? Kita bisa kompak. Jadi panitia ini tusinya beda. Ini ada prakom, ketemu humas ketemu kepegawaian. Bisa kompak. Karena apa? Kita saling menghargai untuk harmonis. Itu yang kita harapkan Bapak sekalian, dimanapun Bapak sekalian sebagai aparatur sipil negara bertugas. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi berakhlak, L itu loyal. Loyal itu gimana kita bisa memegang teguh ideologi Pancasila, undang-undang, terus setia NKRI. Ya saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini tidak ada yang diragukan. Saya yakin tentang loyalitasnya.
Itu saya kira yakin Bapak sekalian, nah ini terkait dengan loyalitas, saya yakin Bapak sekalian sudah sangat-sangat diterapkan dan sangat memahami tentang loyalitas. Ya, yang ada yang penting lagi adaptif. Adaptif itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Sama yang tadi yang sudah disinggung di depan. Perubahannya apa? Ya sekarang ini yang paling mencolok seperti Bapak sekalian saat ini kita ikuti tentang media pembelajaran dengan basis IT, dengan penyuluhan berbasis IT, itulah yang banyak perubahan paling mencolok saat ini. Saat ini. Ya kami yakin Bapak sekalian begitu berkenan mengikuti pelatihan ini, berarti Bapak sekalian ciri-ciri orang yang pengen maju dan tidak mau ketinggalan. Ya, ini luar biasa. Dan yang penting lagi terakhir mungkin tentang kolaboratif, ya, membangun kerjasama yang sinergi. Ya, sama itu tadi Bapak sekalian, antara harmonis dan kolaboratif ada kemiripan. Yang jelas kalau di kolaborasi itu Bapak sekalian bisa memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, memberi kesempatan ya. Jadi kepada orang lain. Saya kira itu perlu diketahui kepada semua aparatur sipil negara, di samping kebijakan-kebijakan yang kita sampaikan tadi. Ini masih ada waktu sedikit, kalau ada yang bertanya boleh, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin nanti akan sedikit saya ngasih pengarahan untuk lanjutkan penutupan. Kan itu, ada yang sharing? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, mumpung Bapak Haji Ngapirin masih berkenan untuk berdiskusi. Pak Syahril ini mengangkat tangan. Ada yang ingin disampaikan Pak Syahril? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ngapirin yang saya hormati dan banggakan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada terjadwal di BDK Denpasar untuk tindak lanjut pelatihan hari ini bagi kami yang sudah merasa nyaman, merasa ada tambahan ilmu, tetapi tentu sangat butuh lagi pengembangan yang lebih mendalam tentang pelatihan hari ini. Artinya supaya kita siap-siap nih mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Oke, terima Iya. kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syahril, saya kok lupa nih dari instansinya lupa saya. KUA Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Oh, Jonggat ya. Artinya lama nggak ketemu nih. Jonggat ya. Oke, makasih Pak Syahril untuk ininya pertanyaannya. Jadi di BDK itu ada yang harus bisa ditindaklanjuti secara langsung itu misalnya implementasi kurikulum Merdeka berbasis komunitas. Kemarin yang diselenggarakan di BDK itu memang di dalam kursilnya di sana salah satunya ada tindak lanjut untuk pendampingan. Nah, pendampingan itu artinya kita ada tindak lanjut, pertama dilanjutkan dengan secara ini ya, online, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, terus setelah ada pendampingan kita memang datang ke lokasi, tapi dengan perwakilan, termasuk yang saat ini saya memonitoring monitoring pelaksanaan pendampingan di ini di Sumbawa, MAN Sumbawa, MAN 1 Sumbawa. Nah, ini ada tindak lanjutnya. Tapi untuk materi-materi atau diklat tertentu. Nah, untuk yang pelatihan jarak jauh ini, yang intinya belum ada sistem seperti itu, Pak. Tapi kalau Bapak Syahril begitu antusias ngikuti ini, ada mungkin apa yang sudah diperoleh kemarin kok ternyata masih di perjalanan ada sedikit keraguan-raguan. Saya minta untuk komunikasi sama Widya Suaranya. Insya Allah Widya Suara itu selalu siap untuk memberikan jawaban. Namun kalau Pak Syahril mungkin sekarang WA kok tidak dibuka-buka, tidak dibalas, berarti WA itu sedang sibuk ngajar. Jangan marah ya, jangan marah. Jadi sedang sibuk. Malam-malam WA nggak dibuka-buka. Bisa jadi juga ngerjakan tugas. Besok pagi baru dibuka, yaitu mau dimaklumi. Tapi begitu di WA kok dijawab, berarti beliau-beliau Wira Widya Suara tidak sedang dalam sibuk atau tidak sedang ngajar. Jadi maklum Pak, termasuk kemarin itu dalam pendampingan bahkan kita begitu belum mulai kita ada ngajar di PJJ, setelah itu setelah pendampingan kita ada ngajar PJJ ini. Artinya disitulah kesibukan teman-teman Widya Suara, tapi insya Allah setiap ada apa bahasanya, pertanyaan atau
sharing, insya Allah akan dilayani, walaupun mungkin tidak bisa secara langsung karena kesibukan, bukan karena males. Oke, jadi kalau Pak Saril nanti mungkin ada kendala-kendala, silahkan bisa komunikasikan, ikut yang ke penyuluhan ya, berarti yang Nggih, WI-nya Bu Ulin. nggih, kayaknya boleh. Oh iya, jadi Berarti gitu Pak. Bapak memang ada rencana ya untuk lanjutannya memang ya, yang ini, tingkat dasar. Yang ini artinya yang PJJ, artinya Ya, khusus PJJ tidak ada jadwal khusus untuk pendampingan. Tapi kalau untuk tindak lanjut secara personal, silahkan untuk komunikasi secara langsung. Tapi kalau yang secara terjadwal tidak ada. Kalau yang pelatihan yang jarak jauh. Itu Pak ya. Oke. Oke. Masih ada Bapak ini 2 orang yang angkat tangan? Oh ya, saya jam 9 nanti di kelas lain untuk nutup ada 3 angkatan. Saya ini maksimal sampai jam 9 kurang 5 menit. Oke. Masih bisa atau gimana Pak Ji? Bisa, bisa. Ya, Oke. Singkat saja nggih, mungkin Pak Marsal, ya. silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat dengan Pak Sahril tadi, Bapak Kasubat. Ya, Seharusnya ada tindak lanjut selanjutnya apakah pelatihan kami berlanjut atau tidak. Jadi ada beberapa yang saya tanyakan dari paparan Pak Kasubat tadi terkait pelatihan ini. Nah, dari paparan Pak Kasubat tadi berarti harapan untuk kami ke Bali tidak ada, mungkin barangkali ya Pak ya. Kami berharap tindak lanjutnya bisa ke Bali itu. Nama saya Mas, siapa tahu bisa. Kemudian yang kedua, Pak Kasubag, tentang P3K dengan PNS, saya merasa ada perbedaan meskipun ASN itu 2, P3K dan PNS. Kalau P3K namanya orientasi, sedangkan di PNS namanya latsar. Itu bedanya apa Pak Kasubag? Mungkin hanya itu. Terima oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masal. Intinya kalau untuk di PJJ itu Bu Nini sama Bu Ulin, saya kira di sana ada RTL. Ada RTL ya, Bu Nini ya? Ya, RTL. Itulah rencana tindak lanjut yang memang di dalam jadwal. Lah, rencana tindak lanjut itu artinya tugas Bapak sekalian memang harus diselesaikan pada saatnya yang sudah ditentukan. Itu yang RTL yang terkait dengan pembelajaran, pelatihan itu syarat Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan sertifikat karena dinyatakan lulus. Itu yang RTL itu. Tapi kalau yang tindak lanjut secara terjawab untuk jangka panjangnya, artinya memang di kursilnya tidak ada. Tapi kalau Pak Masal punya apa namanya, punya niat atau doa untuk ke Denpasar, artinya monggo doa bareng-bareng, tapi saya tidak bisa janjikan 100% ya. Kita juga senang kalau ketemu di Denpasar. Kita senang. Kita senang. Terus yang kedua tentang ini ya tadi ya, tentang PNS dan P3K, kenapa ada lacar, ada orientasi? Ya, kalau lacar itu kan semuanya pedomannya itu semua mengacu kepada lembaga administrasi negara, bukan ke badan litbang lagi, tapi kepada lembaga administrasi negara, karena menyangkut dengan aparatur sipil negara. Jika LAN itu pedomannya seperti itu, panduannya seperti itu. Kalau yang PNS itu kan rekrutan orang-orang baru, sehingga ada di sana di dalamnya lacar itu materinya sangat panjang, waktunya sangat lama. Sehingga harus mendapatkan apa itu materi-materi yang jauh lebih lengkap dibanding dengan para P3K. Karena P3K itu mohon maaf pakai bahasa orientasi, karena P3K itu kan sistem perekrutannya kan melewati orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja. Termasuk ya ini P3K kan, makanya kemarin ada syarat minimal kerja 2 tahun, bahkan ada yang sudah kerja 20 tahun. Nah, itu bedanya. Dianggap dari pekerja itu dianggap sudah mumpuni, sehingga ada salah satu syarat yang dilewati kaitannya dengan lembaga kediklatan cukup melalui orientasi saja, dan itu cukup 4 hari saja, 4 hari saja. Jadi itu Pak bedanya ya. Ya kalau PNS itu CPNS itu direkrut dari umum, tapi kalau P3K secara umum adalah orang-orang yang sudah berpengalaman kerja. Lebih hebat Oke. P3K. Iya. Nggih, cukup nggih Pak Cukup? Marsal. Nggih.
Berarti untuk Bapak Ibu yang lain, karena nanti Bapak Kasubag akan menutup di angkatan yang lain, mungkin untuk pertanyaannya cukup nggih Pak Haji. Baik, Jadi nanti kalau memang masih ada yang kurang jelas atau masih ingin disampaikan, mungkin nanti bisa japri ke kami, ke panitianya. Nanti kami akan menyampaikan secara pribadi mungkin ke Pak Haji Ngapirin nggih. oke. Mungkin itu Pak Haji. Langsung Nggih, kita tutup, Mbak ya. nggih. Oke. Baik, Bapak sekalian, saya kira untuk materi kebijakan-kebijakan sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak sekalian. Dan untuk selanjutnya, karena masih ada agenda lagi, saya untuk menutup 3 kelas lagi di angkatan berikutnya, dan sebentar lagi jam 10 saya harus berangkat ke bandara, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kami tutup secara resmi, ada sedikit yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada para peserta, baik itu yang multimedia pembelajaran angkatan 17 maupun media penyuluhan berbasis TIK di angkatan kedua. Alhamdulillah untuk pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar, walaupun saya sebenarnya menjadi ketua panitia di sini. Saya pertama terima kasih kepada Widya Suara, terima kasih kepada panitia penyelenggara. Sebenarnya saya juga ketua panitia, tapi ada di beberapa tempat. Kalau nggak salah saya itu jadi ketua panitia di 8 angkatan. Sehingga semua saya percayakan pada teman-teman antara Widya Suara dan panitia. Di sana itu kalau nggak salah ada si Mbak Cherry itu sama Mas Joko. Kalau yang di angkatan sebelahnya si Bu Ulin itu ada panitianya Bu Norajuma sama Mas Roni. Kami ucapkan terima kasih dan selama ini sudah selalu mendampingi peserta dengan sepenuh hati, bahkan malam-malam ada yang mengganggu, telepon, konsultasi, yaitu memang risiko seorang pegawai Balai Diklat harus melayani peserta. Kalau malam-malam dapat WA, malam-malam dapat telepon itu sudah hal yang biasa. Bahkan saya sendiri di rumah ya, kadang-kadang istri saya itu udah tengah malam jam 11 ditelepon sama peserta, di WA sama peserta, ditanya konsultasi terkait dengan kepanitiaannya. Ya saya santai aja karena udah tahu ya itu tugasnya orang Balai Diklat. Artinya seperti itulah tugas Balai Diklat. Sehingga saya secara pribadi sebagai ketua panitia di berbagai angkatan itu terima kasih kepada para teman-teman Widya Suara dan panitia. Dan sekali lagi terima kasih kepada peserta yang begitu antusias mengikuti ini. Tapi ada ada sedikit yang kami sarankan Bapak Ibu sekalian, karena di dalam pelatihan selalu ada namanya persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari persiapan saya kira sudah, pelaksanaan juga hampir selesai, dan untuk evaluasi itu yang selalu kita harapkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, setiap ada penyelenggaraan selalu ada evaluasi termasuk penilaian Bapak Ibu kepada kinerja Widya Suara, penilaian Bapak Ibu terhadap penyelenggara panitia. Terus mungkin tidak kita juga memberikan penilaian kepada Bapak Ibu sekalian peserta, sehingga Bapak Ibu sekalian di sini akan dinilai, yang setelah direkap nilai akan ditentukan, oh ini lulus, ini tidak lulus. Nah, pesan saya Bapak Ibu sekalian, apa informasi dari Widya Suara yang disampaikan, tugas-tugas yang belum diselesaikan, apa yang sudah diinformasikan oleh panitia dan belum diselesaikan, tolong segera diselesaikan, dengan harapan Bapak Ibu sekalian bisa memenuhi semua sesuai dengan panduan, memenuhi persyaratan, sehingga harapan kami Bapak Ibu sekalian semua bisa lulus dengan predikat memuaskan paling tidak. Sehingga Bapak sekalian setelah mengikuti ini akan mendapatkan hak sertifikat, dan untuk lain kesempatan Bapak sekalian bisa mengikuti pelatihan yang lain, karena jangan sampai hari ini mengikuti pelatihan baik yang multimedia ataupun yang penyuluhan terus besok ikut lagi. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Karena apa? Harus kita memberikan kesempatan yang lain yang belum pernah ikut. Dan Bapak Ibu sekalian nggak bisa numpuk sertifikat yang sama persis. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan untuk ikut yang lain, tapi dengan judul yang beda. Nah, itu saran kami Bapak sekalian. Moga masih ada kesempatan. Dan untuk Widya Suara, Mbak Ninik sama Mbak Ulin, saya mohon nanti kalau memang ada peserta yang kurang apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikirimkan belum terpenuhi, beri kesempatan. Tapi harus diberi batas waktu. Demikian juga panitia. Saya kira untuk rekapitulasi nilai itu kalau masih sedang hari terakhir ini mungkin
belum bisa diumumkan saat ini. Nanti monggo masing-masing di kepanitiaan untuk koordinasi bersama Widyaswara kapan selesai rekapitulasi nilai sehingga kapan bisa diumumkan lulus. Dengan harapan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa lulus semuanya. Dan selalu kami berharap memohon pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu sekalian sebagai peserta itu bisa bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Ya ini bagi lembaganya, bagi kalau guru ya juga bagi anak didik, terus kalau kepenyuluhan mungkin bagi masyarakat, terus bermanfaat juga kepada sesamanya maksudnya rekan kerjanya. Dan mungkin ada beberapa teman yang belum mendapatkan peluang mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu sekalian tularkan ilmunya. Wah, ini hal-hal yang tentang IT ini saya yakinlah Bapak Ibu sekalian akan banyak bermanfaat kalau bisa ilmunya ini ditularkan kepada yang lain yang masih mempunyai kesulitan atau yang teman lain yang belum mendapat peluang untuk mendapatkan materi ini. Saya kira itu Bapak sekalian, salam kepada Bapak Ibu sekalian, para atasannya, pimpinannya, dan salam kepada keluarganya Bapak sekalian. Semoga-mudahan kami berharap Bapak sekalian dan keluarga Bapak sekalian selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pada hari ini hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, maka pelatihan jarak jauh multimedia pembelajaran angkatan 17 dan media penyuluhan berbasis TIK angkatan 2 kami tutup secara resmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Waalaikumsalam Satyo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Kasubag yang telah menyampaikan materi serta berkenan menutup kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi amalan baik untuk kita semua dan semua materi yang telah kita terima dari awal tanggal 12 sampai hari ini tanggal 23 bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, Pak Haji, terima kasih banyak. Amin, amin. Kita tutup karena tadi di Sama-sama, awalnya. nggih. Yes. Dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Pak Haji. Mungkin terima kita kasih. ada Izin ya, kesempatan izin menutup semuanya. di Bu Nini, Mbak Ulin, teman-teman panitia dan peserta, mohon ya, izin. silakan untuk Terima kasih, Pak. menyampaikan. Sama-sama. Iya, silakan Pak Oke, Haji. terima kasih Pak Haji. Hmm. Ya, baik Bapak Ibu peserta pelatihan multimedia dan pelatihan media penyuluhan. Mungkin kami informasi sedikit nih untuk dari panitia pelatihan multimedia. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu atas kebersamaan kita selama kurang lebih 2 minggu ini. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada kekurangan, kemudian dari segi pelayanan atau apapun itu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi yang link formnya sudah kami bagikan di Simade. Nah, di sana silakan Bapak Ibu menyampaikan jika ada saran, kemudian masukan kepada kami terkait pelaksanaan pelatihan ini, silakan untuk disampaikan di sana. Jadi di sana nanti akan menjadi masukan dan perbaikan untuk kami untuk pelaksanaan pelatihan lebih baik untuk kedepannya, gitu ya Bapak Ibu. Saya sudah tadi malam, Bu. Siap Pak Abdurrahim. Kemudian nanti untuk Simdiklat Bapak Ibu, kami tadi sudah mencoba untuk membuka. Nah, itu sudah bisa terbuka tetapi masih loadingnya masih agak lama gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa dicoba-coba lagi terkait penilaian pada Simdiklat. Silakan untuk yang belum memberikan penilaian terhadap Widya Iswara, silakan untuk memberikan nilai sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Dan tentunya untuk materi hari ini jangan lupa nih Bapak Ibu untuk nilai
materi pelatihan sistem pelatihan dan pengembangan SDM nanti juga diberikan penilaian itu atas nama Bapak Haji Ngapirin juga harus diberikan penilaian di Simdiklat nih. Nah, selain penilaian untuk narasumber, silakan juga untuk memberikan penilaian kepada panitia penyelenggara. Nah, ini juga wajib diisi ya Bapak Ibu supaya kami tahu apakah panitia penyelenggara sudah memberikan pelayanan yang baik kepada peserta. Kemudian mohon nanti Bapak Ibu untuk selanjutnya segala kewajiban baik itu tugas, kemudian untuk ujian juga nanti dikerjakan dan nanti kalau Bapak Ibu belum menerima semua hak-hak Bapak Ibu terutama sertifikat, jangan meninggalkan grup yang ada Telegram ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu baru hari ini ditutup gitu langsung leave dari grupnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau hak-hak Bapak Ibu belum diterima, mohon jangan meninggalkan grup. Bahkan nanti kalaupun sudah diterima semua haknya nggak apa-apa ya, tetap di grup. Jadi nanti siapa tahu Ya, Bapak Ibu bisa Pak sharing ya, bisa sharing Ya, terkait proyek atau apa yang sudah Abdurrahim, Bu. dikerjakan. Yes, ya Pak Abdurrahim. Jadi nanti silaturahminya tidak terputus gitu ya Bapak Ibu. Kemudian khusus untuk peserta pelatihan multimedia 17 tadi diinformasikan oleh Ibu Widya Iswara karena kemarin Bapak Ibu belum melaksanakan post-test. Jadi hari ini silakan untuk mengerjakan post-test. Tadi sudah dibuka mulai pukul 7.45 ya dan dibuka sampai pukul 15 WITA. Jadi Bapak Ibu silakan masih bisa untuk yang belum melaksanakan ujian untuk melaksanakan ujian dan dibuka sampai pukul 15 WITA gitu nih. Kesempatannya diizinkan berapa kali Mbak Nini? Untuk 2 ujian? kali, Ge. Nah, 2 kali. Jadi Bapak Ibu, karena ini rentang waktu dibuka ujiannya cukup panjang gitu nih. Jadi kalau misalnya pas percobaan pertama ternyata nilainya belum maksimal, mungkin bisa belajar dulu Bapak Ibu. Nanti dibuka lagi mungkin sebelum jam 3 gitu ya. Jadi nanti supaya bisa mendapatkan hasil atau nilai yang maksimal gitu nih Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mungkin dari saya cukup. Panitia penyuluhan mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, Ya, ada Mbak Ceri. Terima Ya, kasih silakan waktunya Mbak Bu Nur. Ceri. Ge. Sama Bapak Ibu yang dari penyuluh TIK, penilaiannya juga sama dengan Mbak Ceri tadi ngomongkan. Terus masalah mau ujian juga nanti sama Mbak Ulin. Ya, Mbak Ulin ya. Ujiannya Mbak Ulin gimana Mbak Ulin? Sudah dibuka Oke, Mbak izin Ulin? untuk izin Bu Nur untuk Silakan ujian Mbak kami Ulin. buka pukul 8 sampai nanti pukul 14 kesempatan 2 kali nih. Cukup Bu Nur, cukup Mbak Jerry. Terima kasih Mbak Ulin. Ye. Bu Nur mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau panitia yang lain jika ada yang masih ingin disampaikan mumpung masih ada dalam ruang Zoom, kami persilakan. Atau dari Mbak Nini ada yang disampaikan terkait tugas mungkin? Ya, baik Bapak Ibu, izin list-list terkait dengan tugas sudah saya taruh di Telegram ya, silahkan untuk ditindaklanjuti. Kami tunggu sampai hari ini ya Bapak Ibu ya, karena tadi sesuai arahan Pak Haji, kita penjaminan mutu itu kita H-3 itu harus sudah selesai Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa segera mendapatkan sertifikatnya. Untuk sertifikat yang Twisis Super Trainer untuk pelatihan basicnya Bapak Ibu, mohon untuk segera dicek. Jika tidak ada, silahkan japrikan di grup atau ke saya ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti bisa saya koordinasikan dengan tim Twisisnya. Mungkin itu saja Mbak Cherry, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Mbak Nini. Mungkin Bapak Ibu panitia yang lain dari angkatan penyuluh angkatan 2 silakan Mas Roni atau Pak Joko ada yang disampaikan Pak Joko terkait administrasi? Enggak ada, oke. Bu Nur masih ada yang ingin disampaikan atau Mas Roni? Kalau tidak kita akhiri saja pertemuan kali ini. Baik Bapak Ibu, karena dirasa sudah cukup. Nanti jika ada yang kurang jelas mungkin nanti bisa disampaikan di grup masing-masing ya. Untuk penyampaian materi dan penutupan pada pagi hari ini kami cukupkan. Terima kasih banyak atas kebersamaan selama 2 minggu ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Baik kami tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om, Santi, 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 Om, Shalom, Safe, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita. Santai. Selamat pagi, izin kami tutup nggih. Terima kasih.